Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka belajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku, bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka belajar, merdeka belajar, merdeka belajar. Baru Autan Jeruk dan Lemon dengan wangi segar jeruk dan lemon untuk perlindungan dari nyamuk setiap Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga, cita generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong
dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Kami menjuga cita, generasi emas Indonesia. Pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua, baik dari segi dari guru maupun tenaga kependidikan yang ada dalam webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah gabung dalam komunitas SD Negeri 1 Ngerakumbisa, dan kali ini merupakan episode ketiga dan akan membahas mengenai implementasi pembelajaran berpihak pada murid. Ya, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah berdiri jadi tertinggi Indonesia bangsa dan
Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai implementasi pembelajaran berpihak pada murid. Dalam webinar kali ini, dalam komunitas kali ini di SD Negeri 1 Merakum Bisa tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi kita belajar bersama untuk mewujudkan pendidikan nasional dan saling berbagi praktik ataupun saling berbagi pengalaman dalam pembelajaran kepada siswa. Mengingat bahwa pendidikan nasional adalah usaha kita bersama untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045, maka hari ini saya minta nanti untuk Bapak Sartono untuk mempresentasikan tema implementasi pembelajaran pada murid, dan untuk kawan-kawan semua guru-guru hebat di sini nanti bisa saling berbagi pengalaman atau bertanya atau saling menjawab dalam komunitas ini untuk kebaikan kita bersama, bisa setelah nanti presentasi dari Bapak Sartono. Ya, kepada Bapak Sartono saya persilahkan untuk mempresentasikan implementasi pembelajaran berpihak pada murid. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkataannya dari Kepala Sekolah. Selamat siang Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu guru berada, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Kita nanti akan sama-sama saling berbagi praktek baik di sekolah kami dan saling sharing dengan sekolah yang lain. Mungkin ada beberapa praktek baik yang bisa kami implementasikan di sekolah kami. Untuk topik pembelajaran hari ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin bisa langsung saja kita mulai. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Baik, sudah kelihatan semua Bapak Ibu? Sudah. Baik, Sudah, saya Pak. untuk kegiatan kita di siang hari ini pada komunitas belajar, khususnya di SDN 1 Merakum, dengan topik implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum kita masuk kepada topik utama, kita merujuk pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang kedua, ing madya mangun karsa, dan yang ketiga, tutwuri handayani. Semboyan-semboyan inilah yang akan dipakai seorang guru sebagai pendidik dalam mendidik anak-anaknya. Untuk yang pertama, ing ngarsa sung tulodo sendiri adalah guru harus memberi contoh dan panutan kepada anak-anak didiknya. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karsa, guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, tutpuri handayani, guru harus memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Ada beberapa perbedaan pendidikan di era kolonial dan di zaman sekarang. Kalau pendidikan di era kolonial atau zaman dulu itu hanya anak bangsawan yang dapat bersekolah. Kalaupun ada anak pribumi yang bersekolah karena memenuhi syarat tertentu dan hanya untuk dipekerjakan dengan kurang layak. Tapi kalau pendidikan sekarang yang ideal itu adalah yang paling diutamakan adalah kebahagiaan siswa. Kemudian seluruh anak disayangi, kemudian menebalkan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Lanjut ke karakteristik SD Negeri 1 Merakum.
SDN 1 Ngrakung merupakan salah satu SD di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Lokasinya yang berdekatan dengan sungai, sawah, dan hutan yang luas, mayoritas pekerjaan penduduk di sekitar adalah petani dan nelayan. SDN 1 Ngrakung memiliki jumlah siswa sebanyak 32 siswa dengan jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang cukup. SDN 1 Ngrakung merupakan sekolah penggerak angkatan 2, maka dari itu pendidik berfokus pada capaian hasil belajar siswa dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif, yaitu literasi dan numerasi, dan juga kompetensi non-kognitif adalah karakter. Ada tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini saya hanya memberikan satu, mungkin ada beberapa tantangan yang lain. Untuk saya tekankan di sini adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, terus bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid? Mari kita sama-sama kaji ini semua, bagaimana caranya agar kita sebagai pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Salah satunya adalah dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada beberapa unsur yang harus ditekankan di sini, antara lain yang pertama adalah kebebasan belajar. Yakni siswa diberikan kebebasan belajar dalam mengemukakan pendapat, kebebasan membangun pengetahuan mereka sendiri dengan tidak selalu mengikuti keinginan guru. Tapi yang dimaksud di sini bebas adalah bukan kita sebagai pendidik tidak melepaskan siswa begitu saja. Guru tetap harus menjadi fasilitator, pendamping bagi anak-anak didiknya untuk mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Karena siswa yang dikekang dalam belajar itu pasti tidak nyaman, dan siswa yang bebas dalam belajar itu pasti akan menyenangkan. Kemudian, belajar yang menyenangkan. Kebetulan di sini saya ambil gambar situasi di kelas saya sendiri. Saya guru kelas 1, mengajar anak cukup banyak, yaitu 2 orang. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dengan belajar yang menyenangkan, guru dapat berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran, terutama penerapan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan juga pemanfaatan media pembelajaran interaktif sehingga pembelajaran tidak membosankan bagi siswa. Sebenarnya di sini saya yakin kepada Bapak Ibu semua pasti punya beberapa metode media pembelajaran interaktif yang membuat anak-anak itu menjadi tidak bosan, nyaman. Begitu pula untuk saya sendiri memanfaatkan berbagai macam fasilitas atau prasarana yang ada di sekolah kami, terutama karena kami sekolah kami ada sekolah penggerak, maka mendapatkan bos kinerja kita manfaatkan untuk membelikan laptop dan alat-alat media pembelajaran lainnya. Kita gunakan untuk pembelajaran anak agar lebih aktif. Kemudian kita juga manfaatkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menantang siswa untuk berkreasi. Di sini guru dapat berkolaborasi dengan peserta didik dalam membuat dan mengaplikasikan pembelajaran interaktif di kelas. Jadi di sini guru bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan anak-anak. Kita buat kesepakatan bersama untuk pembelajaran apa yang akan kita lakukan. Anak juga memberikan pendapatnya, kita membimbing, kita memfasilitasi pendapat mereka. Di situ ada beberapa gambar pada mata pelajaran matematika itu dari materi penjumlahan, tapi dengan cara menggambar. Kemudian belajar tanpa paksaan. Peserta didik mempunyai rasa percaya diri dan senang karena dilibatkan dalam pembelajaran. Guru sebaiknya memang memberikan rasa bebas kepada anak, tapi bebas yang positif.
Sebelum masuk pelajaran, biasanya anak-anak bisa membaca buku dengan menguatkan literasi di kelas, karena memang di sekolah kami baru mempunyai pojok baca dan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, anak-anak kelas 1 khususnya untuk membaca, alhamdulillah sudah bisa. Kemudian kebebasan mengeksplor potensi diri. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplor potensi diri sesuai kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Alangkah senangnya mereka berdua bisa bermain bersama walaupun hanya berdua, tapi insya Allah mereka tetap akur. Lanjut, mengajar guru. Mungkin di sini keterampilan memang berbeda-beda, tapi saya yakin untuk guru masing-masing punya potensi diri yang dapat bisa dikembangkan semaksimal mungkin. Karena guru itu harus bisa menarik perhatian siswa dengan penjelasan yang mudah dipahami dengan menggunakan model-model pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat siswa serta memotivasi siswa agar bersemangat dalam belajar. Kemudian beberapa strategi pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, mengenali siswa lebih baik. Guru bersikap demokratis, kemudian melatih murid memberikan feedback, berpartisipasi dengan kesepakatan kelas, evaluasi proses pembelajaran, kemudian membuat suasana kelas lebih nyaman, melayani siswa yang berbeda selera belajarnya, memberikan kesempatan berpendapat, membangun pemahamannya sendiri. Sebelum kita masuk pada kesimpulan, sebenarnya pada pembelajaran yang berpihak pada murid ini merujuk pada topik kita yang kemarin, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini ada hubungannya karena memang dengan pembelajaran berdiferensiasi kita dapat menentukan minat gaya belajar anak, entah itu audiovisual, visual, dan kinestetik. Jadi memang anak lebih mendapatkan haknya dalam belajar. Untuk kesimpulannya adalah anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, dan pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon ada beberapa saran atau berbagi praktek baik di sekolah Bapak Ibu masing-masing yang nantinya bisa kami terapkan di sekolah kami agar sekolah kami menjadi lebih baik, berkembang, karena moto dari sekolah kami adalah SDN 1 Merakum Bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sartono yang telah mempresentasikan tema pada siang hari ini. Selanjutnya kepada teman-teman semua, kita dalam hal ini melaksanakan forum berbagi praktik baik ataupun saling membahas mengenai keberpihakan kepada siswa atau peserta didik ataupun murid yang sering lebih familiar kita sebut murid ataupun peserta didik. Maka dari itu saya mohon kita akan coba untuk bermain, dan sebelumnya daftar hadir webinar hari ini mohon diisi, ada pada link chat di chat webinar kali ini. Silahkan dapat diisi dahulu. Untuk selanjutnya bisa membuka Jamboard ya, kita main Jamboard. Silahkan bisa klik link Jamboard yang sudah ada. Sudah.
Ya, silakan Pak Harwan, atau mau memberikan saran, kritik, ataupun saling berbagi, boleh langsung saja. Pak Harwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Ya, Ya, ini mau silakan Bu. minta resepnya dari Bapak Sartono itu yang jadi wali kelas kelas 1 itu. Jadi kami ini kan berada di daerah 3T yang banyak serba kekurangan. Itu yang Bisa, terutamanya dari segi bisa internetnya, lebih dari diperjelas. segi PN-nya. Ya Bu, Iya, Bapak Harwan dari mana, Bapak? halo Bu. Iya, halo Bapak. Ini dari Provinsi Kepri, Kabupaten Kepulauan Nambas, Oke. Kecamatan Oh iya, Ciamplas Selatan. Kami ini iya, katakan terima kasih. daerah Salam 3T dari kami. yang serba kekurangan Bu. Ya, Ya, oke. Enggak. Nah, jadi ini Bu. Jadi saya nyambung dari Pak Sartono tadi sebagai narasumber dan juga sekaligus sebagai wali kelas 1. Nah, jadi kami mau minta resepnya bagaimana supaya anak-anak kelas 1 ini, sekarang kan kita kan sudah 6 bulan ini PBM kita, proses pembelajaran kita. Jadi supaya anak kita ini cepat untuk lebih membaca itu ya seperti apa gitu. Nah, supaya anak kita itu dalam 6 bulan ini pandai membaca. Nah itu mau minta resepnya aja, resep dari Pak Sartono itu. Ya, terima kasih ya Pak Ibu. ya, terima kasih pada Bapak Harwan. Jauh sekali salam dari kami dari Jawa Tengah, Bapak, dari Boyolali, dari Kepulauan Riau. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oh Ya, terima kasih sudah iya. bergabung. Ini Pak Sartono, Pak Harwan mau minta tips, tips untuk kelas 1 bagaimana walaupun di sekolah beliau ya Bapak, mohon maaf serba kekurangan, agar anak kelas 1 ini bisa lebih cepat membaca ataupun karena sudah 6 bulan berlalu, mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran agar lebih tercapai. Mungkin Pak Sartono selaku guru kelas 1 mempunyai tips, kebetulan ini KSD kami juga sebenarnya serba kekurangan Pak. Ini mungkin nanti bisa untuk diberikan tipsnya. Silakan Bapak Sartono, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Harwan. Siswa kita ini cuma 7 orang. Mohon maaf Pak, untuk murid kelas 1 dari Bapak itu berapa? Wah, muridnya 7 orang ya Mas. Oh, berarti 7 11-12. orang, tapi yang sudah pandai membacanya sekitar 4 orang. Yang tinggal Bisa yang 3 dikatakan itu sudah dia 50%. agak merangkak gitu ya, agak megang-megang ya. Yo Mas, yo. Ya, 7 orang Mas. ini 7 Pak, orang, Pak, sebenarnya kalau untuk dari saya sendiri, untuk yang tahun lalu khususnya itu memang murid saya itu yang kelas 1 tahun lalu itu ada 6 anak. Dari 6 itu malah baru ada yang bisa yang baca, mana Pak. Mas? Kayak saya Yang 7 orang. Oh ya. 7 orang, yang 4 orang alhamdulillah udah pandai membaca, yang 4 orangnya. Jadi ya tinggal orang. Ya. Mungkin Mas, ya, untuk yang memang berjalan baru 6 bulan mungkin anak belum bisa beradaptasi dengan gurunya atau temannya. Mungkin dari saya, kalau memang ada beberapa anak yang belum bisa baca, saya fasilitasi dengan jam tambahan, Pak. Jam tambahan setelah pulang sekolah, tapi dengan saya berikan beberapa apresiasi agar mereka tertarik. Dan kemudian dari 2 anak itu yang sudah bisa baca, saya suruh bantu saya untuk menjadi teman sejawat untuk teman-temannya, untuk membantu saya, untuk mengkoordinir beberapa teman yang belum bisa, dan alhamdulillah mereka mau. Seiring berjalannya waktu dengan adanya jam tambahan itu, anak-anak dari yang belum tahu kosakata
itu alhamdulillah bisa mengejar. Perkembangan yang sangat signifikan itu dulu Pak. Mungkin untuk beberapa kata atau kalimat memang belum bisa, tapi kalau berproses terus-menerus, saya yakin akan dapat membaca dengan lancar. Kemudian bisa juga dengan kita menerapkan metode beberapa dengan media-media dengan kartu kata. Kita bisa buat sendiri, tidak harus membeli. Kita potongkan kartu-kartu kata atau kita buat. Kalau dulu saya membuatkan seperti kincir, Pak, seperti kincir angin. Jadi sebuah lingkaran itu ada beberapa huruf selain huruf vokal. Kemudian ada anak panah, yaitu huruf vokal. Saya putar, kemudian berhenti di titik mana, anak coba menjawab. Dengan berbagai media tersebut, insya Allah anak-anak bisa membaca. Karena memang kita guru kelas 1 harus bersabar Pak dalam proses untuk anak agar bisa membaca. Terutama kita kuatkan juga literasinya anak. Kalau memang di sekolah Bapak itu sudah ada pojok baca, kita kuatkan sebelum masuk, katakan 15 menit kita gunakan untuk membaca. Seperti itu Pak yang saya lakukan di tahun kemarin, karena memang saya di kelas 1 ini 2 tahun ini Pak. Nggih, terima kasih yo Mas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harwan atas berbagi prakteknya. Ini tidak jauh beda Bapak, walaupun kami di Jawa Tengah, kami juga di sekolah pelosok Pak. Jadi untuk keterbatasan selalu kami inisiatif atau membuat guru harus berpikir saran tadi dari Bapak Sartono mungkin ada apresiasi kepada siswa ya Pak ya. Atau cenderung kalau saya menyarankan mungkin karakteristik dari sekolah Bapak apa bisa memanfaatkan karakteristik dari sekolah sendiri, dari memanfaatkan apapun yang ada di sekolah, bisa pembelajaran di dalam ataupun di luar ruangan, kita sekarang dibebaskan dengan KKTP dari guru sendiri, seperti itu. Terima kasih Bapak Herwan. Ada teman-teman lain yang mungkin akan berbagi cerita kembali kepada kami. Silahkan, bila ada silahkan mengangkat tangan. Silahkan. Kalau tidak ada, kita coba main di Jamboard. Sebelumnya yang belum bisa mengisi daftar absen yaitu Bapak Nora. Mungkin bisa di-share Bapak kesulitannya atau teman-teman lain apakah kesusahan mengisi daftar hadir? Atau sudah bisa mengisi daftar hadir dalam link kami? Sudah bisa, Bu. Untuk yang lain? Ini baru 10 orang. Sebentar. Stella. Oh. Ya. Mungkin bisa diisi lagi Bapak Nora. Karena ini ternyata karena saya menggunakan belajar ID, jadi dibatasi untuk pengguna di kementerian. Jadi perlu login atau sebagainya. Ini sudah saya buka. Coba mungkin Bapak Nora bisa kembali mengisi daftar absen. Mungkin kalau ada kesulitan kembali bisa konsultasi pada kami. Selanjutnya saya mohon bisa bergabung dalam Jamboard yang telah link kami sediakan di chat. Ya, dalam Jamboard ini saya ingin Anda menulis pertama yaitu mungkin sudah semua bisa menulis, membuka ya. Yang sudah bergabung, terima kasih. Kami tunggu dulu. Mungkin ada yang kesulitan untuk bisa bergabung dengan Jamboard.
Kita menggunakan aplikasi Jamboard kali ini. Yang sudah bisa bergabung, kita akan mulai. Yang pertama, saya ingin Anda semua bisa menuliskan sebetulnya implementasi pembelajaran berpihak pada murid di kelas atau di sekolah Anda masing-masing seperti apa. Singkat saja, silahkan Anda ceritakan. Silahkan bergabung pada Jamboard Bapak atau Ibu semua yang sudah. Pertanyaannya yaitu implementasi pembelajaran berpihak pada murid seperti apa? Saya belum bisa pakai Jamboard. Oke, bisa klik link Bapak Harwan. Kemungkinan karena kita menggunakan PMN, saya sarankan Anda semua ketika masuk di Jimit ini menggunakan PMM, akun belajar ID ya. Kita manfaatkan belajar ID. Kita bisa klik untuk kotak teks ya teman-teman semua. Bisa menggunakan kotak teks. Menggunakan kotak teks, saya contohkan. Ya, misal saya dari Betty, implementasi adalah misalnya peserta didik senang bersekolah. Nah, ya Bapak Ibu bisa menggunakan yang lain, silahkan. Gunakan kotak teks sambil kita belajar ya Bu, saya juga belajar. Jadi silahkan gunakan kotak teks untuk mengisi menurut Anda pembelajaran berbeda pada murid di sekolah Anda masing-masing seperti apa. Karena saya kebetulan kami sendiri satu biar anak senang bersekolah dulu. Mungkin di sekolah Bapak Ibu lebih menargetkan yang lain, silahkan bisa masuk. Absensi ya Bapak Arwan. Sebentar Bapak Arwan. Ya, untuk absensi daftar hadir. Ini Bapak ada di chat Bapak. Ini saya share kemudian Bapak. Di form Google Form Bapak. Google Saya Form. tunggu. Terima kasih Bapak Arwan. Silakan untuk mengisi Bapak Ibu semua. Saya tunggu jawabannya. Ataukah ada kesulitan menggunakan Jamboard? Kalau menggunakan HP kemungkinan agak susah ya kalau Jamboard. Jadi mungkin yang menggunakan laptop atau PC, komputer bisa ngetik, klik kotak kiri bawah, kita tulis. Belum ada? Kalau belum ada silakan Bapak Ibu semua kalau mau ada yang mengutarakan pendapat atau mengutarakan secara langsung juga bisa, tidak melalui Jamboard, bisa melalui chat. Kalau kesusahan akan coba saya tuliskan di Jamboard kita. Di chat nanti Bu ya. Ini lampunya mau mati nih. Oh iya Bapak sudah mengisi data tadi Bapak Harwan? Belum nih, belum buka lagi. Oh iya, terima kasih banget. Banyak sudah bergabung dalam webinar kali ini. Iya Ibu Eni, tidak masalah. Ya, terima kasih.
Ya, ini ada dari Bapak Sartono yang tadi kita mengajak pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Pembelajaran yang menekankan bagaimana anak memahami pengetahuannya. Bisa mencari space lain ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita geser ke kiri atau ke kanan agar tidak menimpa yang lain sambil kita belajar bersama. Kalau yang sudah terbiasa bisa mewarnainya. Terima kasih yang baru bergabung. Oh, pakai HP boleh Pak mengutarakan lewat chat Bapak Ibu, Bu Heni, Pak Jubaidi atau Ibu ini. Silakan bisa berbagi di chat Bapak, nanti kami tuliskan. Selamat datang Bu Hadijah. Terima kasih sudah bergabung, bisa mengisi daftar hadir. Ya, pembelajaran berpihak pada murid, pada siswa tentu saja ini menjadi hal yang mutlak pada zaman sekarang, apalagi dilihat dari segi siswa tentu berbeda dengan siswa ketika kita bersekolah dahulu. Sekarang teknologi sudah banyak sekali dimanfaatkan, tidak mungkin anak sekarang tidak tahu HP, mungkin seperti itu. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa pembelajaran yang menyenangkan tentu saja lebih sering berdekatan dengan teknologi informasi. Jadi kita menggunakan laptop, menggunakan tab, mungkin sekolah yang mampu, bagi sekolah yang istilahnya perangkat pembelajaran dengan dari segi TIK-nya rendah ataupun hanya mempunyai satu laptop, mungkin satu sekolah hanya untuk dapur dan sebagainya, mungkin masih bisa kita temui. Iya Bapak. Bagaimana Bapak Arman? Sudah tuh. Tadi absen tuh. Coba cek. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Bapak Firdaus dari SDN 00 Telaga hadir. Terima kasih. Silakan dapat mengisi daftar hadir. Jadi kita di sini mengobrol sama-sama, saling belajar. Ya, terima kasih. Ini ada dari Bapak Nora Hisman Denitya. Ibu. Menurut saya, implementasi yang berpusat pada murid adalah kegiatan pembelajaran yang lebih banyak memberikan kesempatan anak untuk melaksanakan praktik dan diskusi memecahkan masalah. Tidak selalu guru yang menjelaskan dan memecahkan setiap permasalahannya, tetapi mencoba memberi kesempatan siswa aktif untuk mencari solusi dan mengutarakan pendapatnya. Terima kasih, bagus sekali Ibu. Mungkin Bu Nora bisa bercerita di sekolahan Ibu bagaimana? Silakan Ibu ya. Ya, Ibu Nora, silakan bisa bergabung dengan kami. Ya, ini jawaban dari Ibu Nora tadi. Iya, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Silakan Ibu Nora bisa berbagi cerita kepada kami mengenai apa yang Ibu tulis. Ya, kalau menurut saya ya seperti yang saya tuliskan tadi, kita lebih banyak memberi kesempatan untuk siswa lebih aktif ya. Kalau dulu kan kita sering ceramah terus untuk memberikan materi-materi sehingga pembelajarannya tidak berpusat lagi pada siswa tapi berpusat pada guru sehingga disebut teacher center bukan student center. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mengajak siswa lebih aktif untuk melakukan praktek, terus mengutarakan pendapat-pendapatnya. Jadi seperti itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Banyak Ibu Nora dan ini menginspirasi sekali bagi kami ataupun bagi sekolah lain. Jadi sekolah sekarang bukan lagi hanya guru. Silahkan catat yang ada di papan tulis. Silahkan kerjakan soal yang ada di papan tulis. Tapi bagaimana anak mengekspor dirinya, jadi anak yang berkembang. Guru sebagai fasilitator,
siswa sebagai senternya atau sebagai pusatnya, bukan lagi guru sebagai senternya. Ya, gitu. Terima kasih Ibu Nora atas berbagi prakteknya di sekolah. Ini jadi pembelajaran bagi kami. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ya, dari mana Ibu Nora? Kalau boleh tahu. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Ya, salam Ibu dari Tulungagung, Jawa Timur. Terima kasih telah bergabung dengan kami di platform Merdeka Belajar dan Bebas. Ya, ini ada jawaban lagi dari Ibu Heni Rofuatun. Menurut saya kegiatan yang berpihak pada murid adalah menyediakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan setiap murid untuk mengeksplor minat dan bakatnya mereka di luar kurikulum, memastikan bahwa semua murid merasa didukung dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Ya, terima kasih Ibu. Tidak ada yang kurang sesuai Ibu, karena kita tidak ada salah dan benar. Dalam forum ini tidak ada salah dan benar, tidak ada yang dibenari. Jadi menurut Ibu seperti itu ya, itu yang Ibu lakukan ya tidak masalah gitu. Jadi menurut Ibu Rofiatun, jadi kita bisa buat teks atau sticky note, ya. Ini menurut Ibu Rofiatun seperti ini. Kita tuliskan di sini. Jadi di sini Ibu Rofiatun lebih menonjolkan pada pembelajaran sesuai minat dan bakat siswanya. Ya, tentu ini sangat mengaspirasi siswa. Di sini untuk berpusat pada siswa, kita melayani, bukan lagi siswa yang siswa menurut pada guru, tapi kita yang meminta gitu ya Bu ya. Apa bakatnya, apa minatnya, mungkin ada siswa yang tidak pandai dalam hal matematika, tapi dia pandai untuk berbicara di depan umum atau mengeksplor dirinya dengan tata bahasanya, dengan percaya dirinya dia mau maju, tetapi mungkin matematikanya rendah nilainya. Ya, itu. Jadi mungkin anak tersebut kita masukkan dalam lomba-lomba seperti bercerita dan sebagainya, ataupun mampu tampil dalam gelar karya mungkin. Nah, seperti itu. Ya, ini minat dan bakat. Mungkin bila berkenan Ibu Heni bisa bergabung, Heni Rofiatun, silahkan menceritakan pengalamannya. Ibu Heni, apakah masih ada bersama kami? Silakan Ibu Hatijah, sudah saya kirimkan kembali link absennya, silakan dapat mengisi. Oh ya, Ibu Heni dari SMA Negeri 1 Soko, ya, Soko Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali ya. Ya, salam Ibu dari Tuban. Bisa menceritakan bagaimana kurikulum atau ekstrakurikuler yang Ibu ceritakan? Kalau berkenan, kalau tidak kami yang bercerita. Silakan Ibu, tidak harus membuka kamera. Bisa bercerita pada kami. Dari Ibu Rofiatun ya, Heni. Ya, ini dari segi SMA, tentu kalau SMA lebih sekali, banyak sekali eksplor ya Ibu ya. Dan ini menjadi tantangan berat saya sebagai guru SD atau pelaksana pembelajaran di sekolah dasar. Ini benar-benar harus mendasi anak untuk bisa menerima perbedaan sesuai profil pelajar Pancasila, tentu saja tuh berketuhanan yang Maha Esa, berpikir kritis dan sebagainya, sampai 6 kompetensi. Banyak kasus di SMA ya Ibu, mungkin bisa bercerita Ibu, karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus di TV ini tingkat SMP dan SMA sering-sering. SD kemarin juga ada. Banyak sekali. Mungkin ada yang berkenan cerita Ibu, silahkan. Sebelum waktu habis. Bila tidak, terima kasih banyak, tidak masalah. Terima kasih atas kehadirannya dalam komunitas ini. Semoga nanti ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu semua bisa
kembali untuk gabung dalam komunitas SD Negeri 1 Ngerakum Bisa. Selanjutnya, untuk kegiatan pada siang hari ini, ada yang mau bercerita atau mengutarakan pendapatnya mengenai pembelajaran berpusat pada siswa? Sekolah. Kami tunggu, silahkan Ibu Bapak semua. Mungkin dari segi SMP, kalau mungkin ada guru SMP, guru SMA yang lebih ke mata pelajaran, bagaimana melihatnya? Kalau dari SD itu umum, semua mata pelajaran kita adopsi, tapi saya ingin melihat tidak ada. Apakah ada kesulitan lagi mengisi daftar hadir teman-teman semua? Pembelajaran. Dari Bapak Satono mungkin ada yang ingin menambahkan? Implementasi materi dari Bapak Satono akan saya share sebentar. Ya, untuk materi hari ini saya share. Silahkan bisa di-download di materi kali ini. Silahkan di-download dulu. Sebelum kita tutup, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan dalam materi kali ini, kita menegaskan bahwa dan sepakat bahwa seorang guru untuk eksplor dirinya sesuai minat dan bakat yang dimiliki, sesuai potensi dan keinginan peserta didik, dengan kebutuhan bahwa setiap siswa itu sama, tidak dilihat dari bagaimana dia pintar, bagaimana dia dari kalangan kaya atau miskin, ataupun maaf dari segi disabilitas dan sebagainya, tidak ada pembedaan. Karena kita belajar berdiferensiasi dengan pembelajaran karakteristik masing-masing antar siswa tentu berbeda. Semoga implementasi pembelajaran terbaik pada murid bisa kita aplikasikan pada pembelajaran di sekolah masing-masing dan dapat mengembangkan minat dan bakat siswa menjadi pribadi seutuhnya, dengan pribadi seutuhnya yang nantinya menjadikan fondasi pada peserta didik kita seperti apa dia di kemudian hari. Jangan melihat anak sebatas anak seperti ini, oh tidak berdaya ataupun kurang pintar dan sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa memberikan fondasi dan mimpi cita-cita lebih tinggi ke anak untuk meraih cita-citanya. Mungkin dari itu dari saya, dan saya tutup dengan pantun, pergi ke pasar lewat jalan raya, sampai di sana membeli ikan. Sekian webinar dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Dan semoga bisa bertemu dengan komunitas kami di selanjutnya dengan tema yang lain. Dan terima kasih kepada semua Bapak Ibu Guru, pada Bapak Satono yang telah mempresentasikan, dan Bapak Ibu Guru. Semoga kita bisa lebih mempelajari, lebih belajar bersama kembali dalam kegiatan webinar kemudian. Salam dari kami, SD Negeri 1 Ngerakum Bisa. Terima kasih, saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Silahkan kita foto dulu untuk dokumentasi, bisa membuka kamera bila diizinkan kepada Bapak Ibu semua, bisa membuka kamera, kita foto bersama dahulu untuk sebagai dokumentasi kami. Bisa membuka kamera dahulu, izin sebagai dokumentasi bagi kami. Terima kasih Bu Nora sudah membuka, terima kasih yang lain. Saya foto 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya. Oh, ternyata tidak dibuka kembali. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Sama-sama.